Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Tentu kita semua tetap dalam kasih dan setia yang datang daripada Tuhan. Hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Berkati kami semua ya Tuhan, hingga firman-Mu ini pula yang terus menuntun kami. Perjalanan hidup kami berjuang melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami pula yakin kami diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengan perikop nyanyian pujian Maria yang akan saya baca demikian bagi kita semua. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan hari ini adalah firman yang begitu sangat luar biasa. Tentu Bapak Ibu, kita pasti menjumpai berbagai macam karakter seseorang. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah karakter bagaimana kita memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati ialah suatu sikap. Bagaimana kita menyadari keterbatasan kemampuan diri, bahkan ketidakmampuan diri sendiri. Sehingga dikatakan seseorang tidak menjadi angkuh, bahkan tidak menjadi sombong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu semua orang senang dengan yang namanya pujian. Bisa dipastikan bahwa ketika kita dipuji oleh orang lain dengan berbagai macam alasan, tentu kita terkadang merasa bahwa apa yang orang katakan itu adalah benar, apalagi ketika kita dipuji. Terkadang ketika mendengar pujian, kita memiliki sikap menganggap diri kita sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang luar biasa, sebagai orang yang memang pantas mendapat pujian, dan mengatakan bahwa kita ini benar seperti yang Ia puji. Kita kemudian menuntut untuk dihargai, dan kadang kita pula menuntut untuk diakui oleh orang lain.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan melalui peristiwa Maria, bagaimana ia mengunjungi Elizabeth, ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan bahkan begitu punya banyak pengaruh besar terhadap Elizabeth yang pada saat itu sedang mengandung anak dalam usia yang sudah lanjut. Karena perjumpaan dengan Maria begitu sangat berarti, lantas dikatakan Elizabeth memuji Maria dengan penuh kerendahan hati. Dikatakan Bapak Ibu, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah dikatakan aku ini sampai ibu Tuhanku datang menemui aku? Maria tidak besar kepala, tapi pada saat itu setelah Maria mendengar pujian itu, Maria mengidungkan pujian. Dikatakan atas kasih, kebesaran dan kasih Tuhan dalam hidupnya, dia mengakui dengan penuh kerendahan hati bahwa segala yang dia alami, yang dia miliki saat ini, sehingga segala keturunan akan menyebut dia berbahagia, adalah pertama-tama bukan karena kehebatannya, melainkan kasih Tuhan semata-mata. Segala pujian yang diterimanya pula itu tidak membuat Maria pada saat itu menjadi angkuh, tetapi pujian ini dipersembahkannya kembali kepada Allah yang telah menunjukkan kemurahannya, yang telah menunjukkan kesetiaannya. Nah, tentu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang tentu ingin kita capai di dalam hidup kita. Tetapi tentu pada saat ini, apakah kita pernah sadar bahwa segala apa yang kita terima adalah semuanya karena anugerah yang berasal daripada Tuhan Yesus? Ada banyak hal yang sering kita lupakan bahwa Tuhan telah memberi yang baik dalam hidup kita. Dan melalui hal ini, apakah kita pernah bersyukur dan mempersembahkan kembali kepada Tuhan atas apa yang kita telah capai? Tentu meneladani kerendahan hati Maria yang senantiasa sadar tentang dirinya sebagai orang yang dikasihi Allah dan selalu menyediakan diri sebagai alat untuk kita belajar bahwa tanpa campur tangan Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Tetapi ketika kita memiliki sikap yang rendah hati, tentu pada saat ini kita akan diberkati. Ketika kita diberkati, kita akan percaya, kita akan bersyukur di dalam segala hal, baik yang belum tercapai, bahkan yang telah kita capai. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu saat ini, kami yakin bahwa segala yang Tuhan Yesus perbuat adalah sesuatu yang baik di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya melalui kebenaran firman ini pula menjadi benteng di dalam kami boleh berjuang dan melangkah. Mampukan kami terus menerapkan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Kami percaya kebenaran ini pula yang terus menjadi pengingat di dalam kami boleh tetap bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, pada saat ini jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu, baik jemaat
karena asi olung muro yang tetap percaya dan bersyukur bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jemaatmu ini pun boleh meyakini dan boleh menyadari bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ketika mereka boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan ambil bagian untuk menyertai dan memimpin langkah perjuangan, usaha, pekerjaan, bahkan kehidupan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman mereka pun senantiasa semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam kasih-Mu. Kami pun percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu ini. Roh Kudus Tuhan pula yang senantiasa membimbing kehidupan mereka masing-masing. Dan kami percaya mereka boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Mereka boleh dianugerahkan kebaikan. Bahkan seluruh hidup mereka pun mereka pasrahkan dalam kasih sayang yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya mereka pun boleh menyadari bahwa hidup tanpa kebenaran firman Tuhan adalah sia-sia. Tetapi ketika kami dibimbing melalui kebenaran firman-Mu, kami meyakini bahwa kami hidup oleh kasih yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pula memberkati harapan perjuangan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, baik untuk kebutuhan rumah tangga kami, bahkan di dalam masa pendidikan anak-anak kami pada saat ini. Berkat-Mu pun mengalir atas hidup kami ketika kami boleh berjuang dengan kasih-Mu. Kami percaya berkat-Mu pun mengalir dalam hidup kami, dan kami boleh bijaksana mengatur segala sesuatunya di hadapan Engkau. Engkau menjaga hidup kami pertaruhkan hidup kami ini di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati doa-doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.